Sekarang lagi live. Jangan nyebutin namanya lo. Oke. Kenapa? Ada apa? Ini kan aku mau ngomong sama Miss Yuni minta solusi yang terbaik. Tapi maaf ya Miss, aku nggak bisa nyebutin tempat tinggal aku. Nggak perlu. Namamu nggak perlu, tempat tinggalmu nggak perlu, musuhmu nggak perlu. Ceritanya saja berdasarkan versimu. Aku sampai nggak bisa tidur ya Miss mikirin itu, karena emang aku masalah gini ya Miss, kalau mikirnya kan kalau masalah aku di sini ya udah di sini gitu loh, nggak mau aku sampai dibawa-bawa ke Indonesia, apalagi keluarga aku kan, aku emang barusan kehilangan orang tua gitu loh. Jadi tuh mau minta solusinya sama Miss Yuni itu gimana gitu yang terbaik, kan aku punya pacar di sini Miss. Maaf Miss, aku kan lesbi gitu loh. Oh, kamu lesbian. Terus? Iya. Terus? Aku punya pacar TB di sini Miss. Kita tuh udah jalan hampir 2 tahun. Oke, terus? 2 tahun. Terus tuh ada problem, masalah. Aku nemenin dia dari nol Miss, dari bener-bener dia tuh nggak punya apa-apa. Maksudnya kan aku ada komunikasi sama keluarganya dia juga gitu loh Miss. Terus keluarganya dia tuh udah ngomong sama aku. Dia bilang, makasih ya Dok, katanya kamu tuh udah bantuin dia. Maksudnya kalau dulu kan ada masalah dia sama mantan-mantannya dia gitu loh, terus kamu tuh bantu dia buat jadi sukses sampai sekarang. Itu dari anak-anaknya dia, keluarganya dia itu ngomong semua sama saya Miss. Cuman ya aku tuh niatnya tuh sama dia tuh cuman kayak, kita kan satu daerah Miss di Indonya, satu daerah, rumahnya juga nggak jauh gitu loh. Jadi aku tuh niatnya tuh sama dia tuh cuman nanti kalau udah di Indo kita sahabatan gitu. Jadi silaturahmi jadi kayak keluarga. Nah nggak tahunya itu kita ada masalah gini. Biasalah kalau namanya pacaran kan mungkin kayak ribut-ribut gitu loh. Cuman kalau aku ribut tuh ya lebih diem gitu. Tapi kalau dia tuh enggak. Terus masalahnya itu di sini dia udah punya pacar lagi Miss. Dia udah punya pacar. Tadinya awalnya dia ngomong sama aku nggak mau ninggalin kamu, kata dia, kata TP ku, aku nggak mau ninggalin kamu jadi bojo aku yang kedua. Awalnya aku terima Miss, karena emang aku tuh masih sayang gitu sama dia. Kok lama-kelamaan kok nggak adil gitu loh, dia itu lebih memilih, maksudnya tuh waktunya itu kesana, dan aku tuh lebih banyak dicuekin sama dia gitu. Lebih banyak dicuekin sama dia gitu. Terus kayaknya aku nggak kuat, aku ngomong sama dia, udah deh kamu sama yang sana aja, aku balik sendiri, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, ya udah nggak apa-apa, kalau emang kamu mau sendiri kamu boleh cari TB lagi, dia bilang kayak gitu Miss. Terus ya udah, jangka 1 bulan setelah kita udah nggak ada komunikasi, kita udah sepakat buat putus gitu. Ya udah Miss, aku punya pacar lagi di sini. Tapi itu kayak bukan pacar Miss, kayak temen deket gitu. Cuman aku tuh kayak pengen manas-manasin dia gitu. Aku mikirnya ya udahlah, aku pengen bahagia juga gitu. Aku pasang fotonya itu di Facebook. Dia marah Miss. Dia marah, TB itu marah. Terus aku ada bilang, aku chatting dia di WhatsApp. Aku belum blokir dia, masih di WhatsApp itu aku ngomong, aku mau ambil semua baju-baju aku di kos kamu. Tapi dia nggak terima. Katanya, aku tuh nggak terima. Kamu sama TB lain, aku nggak terima. Dia bilang kayak gitu. Nah masalahnya itu Miss, dia melapor ke keluarga di Indonesia. Melapor ke keluarga ke Indonesia itu dengan masalah kayak tuntutan itu. Aku tuh ngeretin dia. Terus dia menuntut semua hak yang maksudnya semua barang-barang yang dia kasih ke saya. Nah itu selama aku bojan sama dia Miss, emang dia ngasih ke saya, tapi aku nggak pernah minta Miss. Kayak seandainya yang aku beli dong, maksudnya beli aku ini, enggak Miss. Tapi kayak itu ada saksinya teman aku sendiri yang di sini. Dia ngasih kayak seandainya pas ulang tahun gitu loh Miss, ulang tahun dia ngasih saya. Itu diminta semua Miss, diminta semua. Dan dia itu, keluarganya dia itu Miss, datang bawa kapolsek, bawa lapor ke kelurahan aku, terus bawa wartawan. Jadi di rumah sekarang lagi viral, lagi geger banget masalah itu. Keluarga aku shock Miss. Keluarga aku tuh sampai kayak, kamu tuh bikin kriminal apa? Aku bingung Miss. Maksudnya apa ya? Aku bilang kayak gitu kan. Kamu bikin kriminal apa? Karena di tetangga itu kan di Indonesia taunya kok banyak polisi gitu loh Miss di rumah aku. Masalahnya itu apa
apa gitu, emang kamu mau bunuh orang apa gimana gitu. Aku bingung Miss, aku di sidang 2 malam Miss. Aku minta waktu sama bos aku bilang aku ada masalah keluarga, jadi aku boleh nggak minta waktunya malam. Jadi ya itu dari kelurahan, dari dia lapor ke kelurahan, dari bayan, dari RT, semua dikumpulin di rumah aku Miss. Aku di sidang dan aku bawa temanku satu saksi dari sini yang selama aku bojoan sama dia, aku ngapain aja. Aku bilang aku tuh nggak pernah minta uang ke dia kalau dia nggak ngasih. Kalau seandainya dia bojoan sama saya, dia ngasih, ya itu sewajarnya aja. Karena selama aku bojoan sama dia, yang nyuciin baju dia itu aku Miss. Yang nyuciin baju dia, terus yang bersihin kos-kosnya dia itu aku. Dia sakit juga aku. Terus kalau dia nggak punya uang, beli rokok, beli apa, ya itu aku yang ngasih Miss. Tapi dia nggak pernah ngitung-ngitung ke situ. Terus yang jadi masalahnya itu Miss, aku diharusin pulang sama keluarga aku. Masalahnya kan aku di sini udah lama Miss, di tempat bos aku. Cuman aku mau ngomong sama bos aku tuh bingung mau ngomongnya dari mana gitu sama bos aku gitu, ngomong jujur. Aku pengen disuruh keluarga aku tuh udah kecewa banget gitu loh Miss. Katanya kamu tuh kalau udah kerja ya kerja katanya. Dari kan aku maaf Miss, kayak aku lesbi kan bukan cuma sama TBI-nya aja gitu, udah 2 kali sama yang lain juga. Tapi nggak ada yang masalah kayak gini, dan keluarga aku tuh juga sampai nggak tahu. Cuma masalah itu bener-bener, ya ampun, ini aib katanya. Polsek dari polisi dari sana, dari Indonesia pun kasus ini nggak bisa diterusin karena apa, ini bukan kasus katanya. Ini masalah aib katanya, bukan kasus. Dan kalaupun kasus nggak bisa diterusin, nggak bisa dilanjutin di Indonesia katanya. Terus akhirnya? Nggak tahu Miss, karena emang aku bener-bener harus pulang. Ini aku belum ngomong sama bosku, aku lagi bingung. Bosku tuh di sini baik banget Miss, dia tuh baik banget di sini. Jadi aku tuh mau ngomong sama dia tuh kayak ragu. Aku baru jalan kontrak baru ini, baru jalan 1 tahun Miss. Aku di sini udah 9 tahun. Oke. Dan alasan kamu sudah punya suami, punya anak? Aku ada anak adopsi Miss, tapi kalau suami enggak. Dia udah ninggalin aku dari sebelumnya udah. Oke. Tujuan kamu pulang apa dulu nih, kalau boleh tahu? Ini Miss, kasusnya ini belum selesai. Jadi dia tuh bener-bener bawa ini tuh ke jalur hukum banget. Aku bingung kan. Terus gini, keluarga aku tuh kan emang nggak ngerti apa-apa masalah hukum ya Miss. Oke, tapi si TB-nya itu posisi di mana sekarang? Di sini Miss. Maaf Miss, dia paper di sini. Hah? Dia paper. Oke, terus ngapain kamu pulang? Kan masalahnya nggak bisa selesai kalau bukan dua belah pihak. Iya, kan masalahnya sama keluarga saya Miss. Dia tuh marah besar sampai dia bilang, kalau kamu kerja nggak benar kamu pulang. Iya, sekarang kan kamu kerja benar, ya udah nggak apa-apa loh. Sekarang kan kamu kerja benar, ngapain harus pulang? Iya, mereka nggak percaya. Dia bilang, emang bisa jamin kalau seandainya kamu nggak pulang, kamu bisa jamin kamu selesaiin sendiri, nanti di rumah kamu ngomong sama keluarga yang sana. Aku bilang, aku udah jelasin ya sama mama aku, Mam, aku tuh nggak ngapa-ngapain Mam di sini. Aku bilang aku tuh nggak ngeretin dia, dan aku nggak ada niat mau jahatin dia, nggak ada. Tapi kan dia di telepon di sana nggak mau, dia nggak mau jawab. Oke, intinya gini, satu hal, ini lebih baik buat kamu sudah merasakan karma lebih awal. Tetapi kalau cara penyelesaiannya kamu pulang, ya saya rasa nggak perlu pulang sih. Karena itu akan berhenti dengan waktu. Orang emosi itu akan berhenti oleh waktu. Ngerti nggak? Wajar dua-duanya panas hati, itu wajar. Tapi kalau kamu pulang memangnya masalah selesai. Sementara yang bertengkar kan antara Hong Kong dan Hong Kong. Bener nggak? Iya, Miss. Cuman kan ini keluarganya agak beda, Miss. Sampai aku nggak ngerti ya, Miss. Sampai keluarga teman-teman aku di sini, aku nggak berani keluar loh, Miss. Sekarang ini, cuman kayak, aduh, aku mikirin salahku tuh apa gitu loh. Iya, itu salah, Dok. Karena hubungan perempuan dengan perempuan itu salah. Tetap. Jadi kamu nggak usah nanya salahmu apa. Itu karma. Miss Yuni kan udah bilang. Miss Yuni tahu nggak sebuah karma, kenapa Miss Yuni merasakan karma itu? Itu bagus loh. Kamu sudah ditegur oleh Tuhan lebih awal. Bagaimana seandainya si kilemu yang diceklek kayak Miss Yuni? Ngerti nggak? Itu bagus. Iya, Miss. Jadi kamu harus berubah dari sini. Dan semuanya butuh waktu. Karena kalau pulang pun masalah nggak akan selesai. Ngerti nggak sayang? Kamu masih muda banget loh, umur berapa sih?
Aku 33, Miss. 33. Masa depanmu masih cerah, Dok. Ya, berarti kamu jangan melanjutkan hubungan sesama jenis. Ini sebenarnya Aku udah kapok, Miss. Udah kejadian kayak gini udah. Makanya itu adalah teguran dari Tuhan, bagus, Dok. Bukan fisikmu yang kena. Kamu gak dikenai penyakit atau apapun. Harusnya bersyukur. Ngerti nggak? Iya, Miss. Kamu harus bersyukur. Kemarin tuh nggak bingung, Miss, mau minta solusinya gimana gitu loh. Terus Nggak usah, kayak Dok. teman-teman, Nggak usah, lebih baik kamu tenang. Waktu yang akan menjawab. Ngerti nggak? Nikmatin aja karma ini. Ngerti nggak? Nggak usah ambil keputusan. Klarifikasi ke sana, klarifikasi ke sini. Ngerti nggak? Untung loh manusia yang menegur. Bagaimana kalau Tuhan yang menegur?